Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau. Aku mau. Kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi ke sini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek nggak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku nggak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku. Stephen, kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Paris. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Paris. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parish, akan diwarisi cucunya, Christine Parish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku nggak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia nggak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku nggak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Nggak berarti kau bisa bertingkah gitu. Kau nggak boleh menyentuhku dan nggak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah ku bilang, jangan sentuh barangku. Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suamimu. Aku nggak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama healer. Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana. 5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir. Aku yakin bisa dapetin proyek sama healer. Proyek healer?
Adrian Healer. Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf, Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar, dan kau bilang ini sudah usaha? maaf Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana, kalian semua! Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk! Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang nggak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, ku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup. Tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah rokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun lagi. Beneran? Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluarga aku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih, aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau nggak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapatin kontraknya. Tapi healer itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun nggak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Healer bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong. Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habis 5 tahun urus mawar biru ini. Akhirnya mekar. Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu. Jangan khawatir, aku bakal hubungi healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih. Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau. Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku.
Tony, terima kasih sudah bilang gitu. Tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut nggak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun nggak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia. Bebasin diri. Aku sudah di rumah buat masalah healer. Terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja. Makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Dengan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau, atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau gak perlu kerja. Kau bersikap seolah kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau gak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu gak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Healer lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, Ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke Ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan baik. Gak usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Hah? Tunggu, bener ya? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu? Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parish sukses. Beneran? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papit. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Healer. Apa? Aku bahkan nggak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang, lepasin dia! Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali, tapi kau juga nggak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Healer karenamu, aku nggak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Healer buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja, siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Healer karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Healer? Kau nggak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup. Aku tahu kau cemburu sama Tony. Tapi kenyataannya, dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris sejak kakek meninggal. Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir, kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu. Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Iya, aku butuh cowok sejati. Cowok yang bisa kuandalin. Bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu.
Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai. Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi kesini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek nggak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku nggak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah, sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku. Stephen, kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Parrish. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Parrish. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parrish, akan diwarisi cucunya, Christine Parrish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku nggak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia gak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku gak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Gak berarti kau bisa bertingkah gitu. Kau gak boleh menyentuhku dan gak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah kubilang, jangan sentuh barangku. Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suamimu. Aku gak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama Hiller. Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana. 5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir. Aku yakin bisa dapetin proyek sama Hiller.
Proyek Healer? Adrian Healer? Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf. Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar, dan kau bilang ini sudah usaha? Maaf, Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana, kalian semua! Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk! Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang nggak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, ku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup, tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah rokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun Beneran? lagi. Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup Healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluargaku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih. Aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau nggak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapetin kontraknya. Tapi Healer itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun nggak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Healer bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong. Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habis 5 tahun urus mawar biru ini. Akhirnya mekar. Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu. Jangan khawatir, aku bakal hubungi Healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih. Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau.
Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku. Tony, terima kasih sudah bilang gitu. Tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut gak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun gak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia, bebasin diri. Aku sudah di rumah buat masalah Hitler. Terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja. Makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Jangan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau, atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau gak perlu kerja. Kau bersikap seolah kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau gak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu gak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Hitler lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, Ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke Ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan Gak baik. usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Tunggu, bener ya? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu? Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parrish sukses. Bener ya? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papit. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Hitler. Apa? Aku bahkan gak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang lepasin dia. Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali. Tapi kau juga gak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Hitler karenamu, aku gak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Hitler buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja. Siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Hitler karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Hitler? Kau gak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup. Aku tahu kau cemburu sama Tony. Tapi kenyataannya, dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris sejak kakek meninggal. Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir, kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu. Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Iya, aku
Aku butuh cowok sejati, cowok yang bisa aku andalin, bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu. Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai. Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau. Kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi kesini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek nggak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku nggak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah, sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku. Stephen, kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Parrish. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Parrish. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parrish, akan diwarisi cucunya, Christine Parrish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku nggak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia nggak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku nggak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Nggak berarti kau bisa bertingkah gitu. Kau nggak boleh menyentuhku dan nggak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah kubilang, jangan sentuh barangku. Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suami. Aku nggak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama healer. Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana.
5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir, aku yakin bisa dapetin proyek sama Hiller. Proyek Healer? Adrian Healer? Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf, Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar. Dan kau bilang ini sudah usaha? maaf Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana, kalian semua! Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk! Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang nggak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, aku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup. Tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah rokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun lagi. Beneran? Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluargaku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih. Aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau nggak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapetin kontraknya. Tapi Hiller itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun nggak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Hiller bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong. Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habisin 5 tahun urus mawar biru ini. Akhirnya mekar. Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu. Jangan khawatir, aku bakal hubungi healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih.
Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau. Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku. Tony, terima kasih sudah bilang gitu, tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut gak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun gak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia, bebasin diri. Aku sudah di rumah buat masalah Hitler. Terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja. Makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Dengan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau, atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau gak perlu kerja. Kau bersikap seolah kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau gak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu gak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Hitler lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, Ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke Ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan Gak baik. usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Tunggu, beneran? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu? Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parish sukses. Beneran? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papi. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Hitler. Apa? Aku bahkan gak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang lepasin dia. Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali. Tapi kau juga gak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Hitler karenamu, aku gak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Hitler buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja. Siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Hitler karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Hitler? Kau gak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup. Aku tahu kau cemburu sama Tony. Tapi kenyataannya, dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris sejak kakek meninggal. Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir, kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu.
Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Ya, aku butuh cowok sejati. Cowok yang bisa kuandalin. Bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu. Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai. Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau. Kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi kesini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek gak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku gak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah, sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku, Stephen. Kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Parrish. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Parrish. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parrish, akan diwarisi cucunya, Christine Parrish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku gak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia gak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku gak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Gak berarti kau bisa bertingkah gitu. Kau gak boleh menyentuhku dan gak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah kubilang, jangan sentuh barangku. Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suamimu. Aku gak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama healer.
Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana. 5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir, aku yakin bisa dapetin proyek sama Hiller. Proyek Healer? Adrian Healer? Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf. Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar. Dan kau bilang ini sudah usaha? Maaf, Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana, kalian semua! Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk! Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang nggak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, ku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup. Tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah rokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun Beneran? Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup Healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluargaku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih, aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau nggak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak Healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapetin kontraknya. Tapi Hiller itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun nggak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Hiller bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong. Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habis 5 tahun urus mawar biru ini. Akhirnya mekar. Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu.
Jangan khawatir, aku bakal hubungi Healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih. Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau. Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku. Tony, terima kasih sudah bilang gitu. Tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut gak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun gak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia, bebasin diri. Aku sudah di rumah. Buat masalah Healer, terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja. Makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Dengan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau, atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau gak perlu kerja. Kau bersikap soal kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau gak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu gak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Healer lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan Gak baik. usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Tunggu, beneran? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu? Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parrish sukses. Beneran? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papit. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Healer. Apa? Aku bahkan gak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang lepasin dia. Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali. Tapi kau juga gak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Healer karenamu, aku gak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Healer buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja. Siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Healer karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Healer? Kau gak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup. Aku tahu kau cemburu sama Tony. Tapi kenyataannya, dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris sejak kakek meninggal. Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir,
Kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu. Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Iya, aku butuh cowok sejati. Cowok yang bisa ku andalin. Bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu. Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai. Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi kesini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek gak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku gak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah, sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku. Stephen, kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Paris. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Paris. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parish, akan diwarisi cucunya, Christine Parish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku gak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham Seraka itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia gak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku gak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Gak berarti kau bisa bertingkah gitu. Kau gak boleh menyentuhku dan gak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah ku bilang, jangan sentuh barangku. Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suami.
Aku nggak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama healer. Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana. 5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir, aku yakin bisa dapetin proyek sama healer. Proyek healer? Adrian Healer. Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf. Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar. Dan kau bilang ini sudah usaha? Maaf, Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana, kalian semua! Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk! Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang gak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, ku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup. Tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah rokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun Beneran? lagi. Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluargaku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih. Aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau nggak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapetin kontraknya. Tapi healer itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun nggak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Healer bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong. Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habis 5 tahun urus mawar biru ini. Akhirnya mekar.
Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu. Jangan khawatir, aku bakal hubungi Healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih. Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau. Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku. Tony, terima kasih sudah bilang gitu, tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut gak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun gak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia, bebasin diri. Aku sudah di rumah buat masalah Healer. Terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja, makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Dengan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau nggak perlu kerja. Kau bersikap seolah kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau nggak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau saja kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu nggak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Healer lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, Ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke Ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan Gak baik. usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Tunggu, beneran? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu? Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parish sukses. Beneran? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papi. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Healer. Apa? Aku bahkan gak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang lepasin dia. Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali. Tapi kau juga gak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Healer karenamu, aku gak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Healer buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja. Siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Healer karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Healer? Kau nggak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup. Aku tahu kau cemburu sama Tony. Tapi kenyataannya, dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris sejak kakek meninggal.
Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir, kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu. Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Iya, aku butuh cowok sejati. Cowok yang bisa kuandalin. Bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu. Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai. Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi kesini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek nggak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku nggak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah, sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku, Stephen. Kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Parrish. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Parrish. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parrish, akan diwarisi cucunya, Christine Parrish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku nggak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia gak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku gak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Gak berarti kau bisa bertingkah gitu. Kau gak boleh menyentuhku dan gak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah kubilang, jangan sentuh barangku.
Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suami. Aku gak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama healer. Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana. 5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir. Aku yakin bisa dapetin proyek sama healer. Proyek healer? Adrian Healer. Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf. Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar. Dan kau bilang ini sudah usaha? Maaf, Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana. Kalian semua. Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk. Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Ha! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang gak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, ku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup. Tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah rokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun Beneran? Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluargaku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih, aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau gak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapetin kontraknya. Tapi healer itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun gak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Healer bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong. Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habis 5 tahun urus mawar biru ini.
akhirnya mekar. Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu. Jangan khawatir, aku bakal hubungi Healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih. Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau. Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku. Tony, terima kasih sudah bilang gitu. Tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut gak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun gak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia, bebasin diri. Aku sudah di rumah. Buat masalah Healer, terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja. Makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Dengan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau, atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau gak perlu kerja. Kau bersikap soal kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau gak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu gak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Healer lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, Ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke Ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan baik. Gak usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Hah? Tunggu, bener ya? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu? Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parrish sukses. Bener ya? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papit. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Healer. Apa? Aku bahkan gak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang, lepasin dia! Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali, tapi kau juga gak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Healer karenamu, aku gak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Healer buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja, siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Healer karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Healer? Kau gak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup. Aku tahu kau cemburu sama Tony. Tapi kenyataannya, dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris.
sejak kakek meninggal. Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir, kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu. Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Iya, aku butuh cowok sejati. Cowok yang bisa ku andalin. Bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu. Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai. Ya Tuhan, biar aku tangkap sesuatu buat makan. Ayolah, ayo. Apa-apaan? Ini terbuat dari emas. Apa tulisannya? Siapa? Enggak, kau ini apa? Aku punya banyak sebutan di berbagai zaman dan budaya. Tapi kau mungkin tahu sebutan jin. Aku bakal kabulin 3 permintaanmu. Nggak hidup abadi dan permintaan tanpa batas. Jadi kasih tahu aku, kau mau apa? Aku mau. Kita punya lebih banyak waktu, sayang. Tenang saja, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi kesini. Kakek bakal segera pulih. Gadis bodoh, aku bukan takut mati. Aku takut masalah. Siapa yang bakal jaga kau setelah aku mati? Enggak, jangan bilang gitu. Kakek gak akan tinggalin aku, belum. Gak apa-apa. Aku sudah temuin suami sempurna buatmu. Orang yang kupercaya. Enggak, aku gak butuh suami. Aku cuma mau kakek hidup. Istirahatlah, sayang. Kakek masih ada urusan. Taruh dan pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun ini berkat dia. Aku mau jadi kaya. Kaya sampai nggak perlu khawatirin uang lagi. Keinginanmu adalah perintahku, Stephen. Kau masih muda dan lincah terakhir ketemu. Kau juga sudah tunduk sama waktu. Aku cuma manusia biasa. Gak sepertimu. Jin yang agung dan abadi. Tapi kau punya kebebasan, sesuatu yang gak kupunya. Selama ribuan tahun. Kau panggil aku. Buat minta hal terakhir? Kalau gitu bilang saja dan kontrak kita berakhir di sini. Senang ketemu kau, Stephen Parrish. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lampu, rantai, tuan. Kau pakai permintaan terakhirmu buatku? Tapi aku juga punya satu permintaan terakhir. Apa? Aku mau kau nikahi cucuku, Christine Parrish. Jaga dia setelah aku mati. Berapa lama? Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. Keinginanmu adalah perintahku. Mulai sekarang, aku bakal rahasiain identitas dan nikahi cucumu. Lindungi dia, dan 5 tahun lagi, aku bakal bebas. Sesuai surat wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya, kendali penuh atas grup Parrish, akan diwarisi cucunya, Christine Parrish. Dengan satu syarat, Christine harus menikahi Elijah Baran. Setelah itu, baru dia dapatkan hak-hak ini. Apa? Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek paksa aku nikahi orang asing? Aku gak mau. Maaf Nona Christine, kalau kau nggak nikahi Elijah, harta warisan kakekmu bakal dikasih ke para pemegang saham. Christine, kau tak bisa biarkan harta warisan kakekmu itu dikasih kepada para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah periksa dia. Selain itu dia ganteng. Penampilan gak penting buat cowok. Yang penting ambisi dan karakter. Jelas dia gak punya keduanya, cuma muka ganteng yang mau manfaatin keluarga kita. Kalau dia nggak nikahi cowok itu, perusahaan jadi milik kita. Itu lebih bagus. Oke, aku nikahi dia. Seperti janji, mulai sekarang aku bakal jaga kau. Kita perjelas satu hal. Aku gak butuh kau jaga aku. Aku bisa urus sendiri. Dan aku setuju nikah denganmu. Gak berarti kau bisa bertingkah gitu.
Kau nggak boleh menyentuhku dan nggak boleh tidur di ranjangku. Oke, aku ngerti. Aku bakal urus. Sudah kubilang, jangan sentuh barangku. Aku cuma jalanin tugasku, Christine. Kau pekerjain aku sebagai asisten dan suami. Aku nggak mau orang di tempat kerja tahu kau suamiku. Aku sudah cukup stres. Aku harus dapetin proyek sama healer. Kalau kau beneran mau bantu aku, kau bisa mulai dari hilang dari pandanganku. Pergi sana. 5 tahun sama cewek ini. Hatinya seperti terbuat dari es. Untung kontraknya sudah mau habis. Iya, Senator Johnson. Jangan khawatir, aku yakin bisa dapetin proyek sama healer. Proyek healer? Adrian Healer. Pak Adrian, kanker paru-paru stadium lanjut. Kami lagi berusaha keras, tapi kalian harus siapin mental. Maaf. Kau bercanda? Ini seharusnya rumah sakit terbaik di negara ini. Kami bayar jutaan dolar, dan kau bilang ini sudah usaha? Maaf, Pak. Kami nggak bisa apa-apa lagi. Terus apa gunanya kalian? Pergi sana, kalian semua! Hei! Kau siapa? Kau nggak boleh masuk! Nggak penting siapa aku. Yang penting aku bisa selamatin ayahmu. Kau? Selamatin ayahku? Kau bahkan bukan dokter, dasar gila. Kenapa kalian berdua diam saja? Tangkap dia! Wah, tanganku. Kita coba lagi. Aku bilang, aku bisa selamatin ayahmu. Peter, karena dokter bilang nggak bisa apa-apa, mungkin biarin dia coba saja. Enggak, Ruby, kau nggak lihat. Dia itu jelas penipu. Kita kehabisan pilihan, Peter. Seenggaknya kita harus coba sesuatu. Tolong, selamatin ayah kami. Kalian berdua, keluar. Jangan macam-macam ya. Kalau enggak, ku bunuh kau. Bangun, teman lama. Kau, si Jin Agung? Aku belum lihat kau sejak kau nikah 5 tahun lalu. Terima kasih sudah urus organisasi selama aku pergi. Organisasi kita, Luminaris, cuma ada karenamu. Kau selamatin dan ubah banyak hidup, tapi aku sudah pakai 3 permintaan. Takutnya ini akhir perjalananku. Ya, setelah merokok 40 tahun, ajaib kau masih bertahan. Abu setan, kelemahan terbesarku. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku harap nggak pernah mulai itu. Aku harap aku lebih jaga kesehatan. Aku bahkan belum lihat cucuku. Aku bisa langgar aturan sekali. Anggap sebagai perpanjangan sementara. Dan kasih kau beberapa tahun Beneran? lagi. Kau mau lakuin itu buatku? Dengan syarat grup healer. Kasih kontrak itu ke istriku, Christine Parrish. Itu nggak masalah. Aku bakal selalu utang budi padamu. Keluargaku bakal selalu mengabdi padamu. Pak Adrian sudah sembuh. Secepat itu? Kalau kau bohong, aku sumpah kau nggak akan bisa keluar dari sini. Pastiin ayahmu berhenti merokok saja. Ayah sudah sadar. Kok bisa? Pak Elijah, ini kalung pesananmu. Jumlahnya $50.000. Kalungnya bagus banget. Seleramu bagus, Pak. Istrimu beruntung banget. Terima kasih. Aku harap dia suka. Nikahi dia selama 5 tahun. Kau bakal bebas setelah dia ulang tahun ke-30. 4 hari lagi, Christine ulang tahun. Itu juga hari kontrakku selesai. Dia lompat ke kolam renang? Dia cuma cari perhatian sama Christine. Kau kenapa sih? Kenapa kau nggak sopan banget? 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku bakal pergi dari hidupnya selamanya seperti yang dia selalu mau. Elijah! Christine, saham perusahaan kita anjlok. Kita butuh kontrak healer itu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Aku bakal pikirin cara. Mantanmu Tony, teman golf Peter Healer. Mungkin kau harus minta bantuan Tony. Dia bisa bantu kita dapetin kontraknya. Tapi healer itu perusahaan terbesar di sini. Ada perantara pun nggak jamin kita bisa dapat. Tapi oke, aku bakal tanya ke dia. Kau nggak perlu minta bantuan Tony. Aku sudah urus. Healer bakal kasih kontraknya padamu dan mereka bakal investasi di perusahaanmu. Kau urus? Elijah, mana mungkin kau sudah urus? Jangan konyol. Iya, kau tahu apa tentang bisnis? Kau cuma pembantu dengan gelar tinggi. Aku cuma ngomong fakta. Enggak, Elijah, kau nggak ngerti. Pokoknya Tony bakal segera ke sini, jadi jangan permaluin diri sendiri. Kau nggak sopan banget ke dia semalam. Karena dia sentuh istri orang. Jadi kau cemburu, dan sekarang kau bohong.
Aku nggak mau urus ini sekarang. Pergi saja. Ayo anterin aku ke salon. Aku mau keriting rambut buat ulang tahun. Jangan bikin aku terlambat. Aku habis 5 tahun urus mawar biru ini. Akhirnya mekar. Aku sudah mau pergi, tapi kau bakal selalu punya bunga segar, makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku bakal bikin buatmu. Jangan khawatir, aku bakal hubungi Healer nanti tentang kasih kontrak padamu. Terima kasih banyak, Tony. Gak perlu berterima kasih. Aku pergi buat kejar impian sepak bolaku, tapi aku gak pernah lupain kau. Sekarang setelah aku pensiun, akhirnya aku bisa ada di sisimu. 3 hari lagi sampai batas 5 tahun. Aku harap dia bisa beradaptasi tanpaku. Tony, terima kasih sudah bilang gitu. Tapi aku sudah nikah. Terus kenapa? Kau mau sia-siain tahun terbaik hidupmu buat pengecut gak guna seperti dia? Sebenarnya dia cukup baik padaku. Christine, kau terlalu baik. Dia baik padamu pun gak boleh korbanin kebahagiaan buat dia. Ceraiin dia, bebasin diri. Aku sudah di rumah. Buat masalah Healer, terima kasih lagi. Sama-sama. Capek kerja. Makanannya sudah dingin, tapi mandilah sambil aku hangatin. Gak apa-apa, aku sudah makan. Jangan beli bunga mahal, gak jelas gini lagi. Gak jelas dan mahal. Aku tanam sendiri buat dia. Oke, kau mandi saja. Dia belum peduliin hadiah dariku. Dan mungkin gak akan pernah. Hati-hati. Kau cuma bilang itu ke aku. Kau jelas lihat apa yang barusan terjadi. Kenapa kau gak bilang apa-apa? Gimana pun aku cuekin kau, atau tolak kau masih gak tinggalin aku. Kenapa? Sudah 5 tahun, kau gak ngerti. Kau berusaha gimana pun, aku gak akan mencintaimu. Kau gak perlu kasih aku cintamu, Christine. Aku janji ke kakekmu, aku mau tepati. Iya, kau bilang gitu terus. Tapi apa kau tahu pendapatku? Aku rasa kau cuma mau manfaatin keluargaku, biar kau gak perlu kerja. Kau bersikap seolah kau mencintaiku, tapi sebenarnya kau cuma mau uang. Makanya kau gak bereaksi waktu dengar aku sebut nama Tony. Christine, kau saja kau lihat semua yang kulakuin buatmu 5 tahun ini. Kau bakal tahu itu gak benar. Aku tahu kau mau aku pergi. Kasih waktu beberapa hari lagi. Aku yakin keinginanmu bakal terwujud. Hey Peter, ini aku, Tony. Aku dengar grup Healer lagi cari perusahaan buat kerjasama. Kami sudah tentuin mitra. Jangan hubungi aku lagi soal ini. Kau sudah temuin seseorang? Iya, seseorang yang pernah bantu keluarga kami. Jadi lupain saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus dikasih langsung ke Christine. Kegagalan bukan pilihan. Iya, ayah. Tapi, siapa orang hebat itu? Dia bilang apa ke ayah? Kau belum layak tahu identitasnya. Aku bakal kasih tahu setelah kau lebih bijak. Ada orang yang aku pun gak boleh tahu. Dia bukan makhluk biasa. Kita mungkin keluarga terkaya di negara ini. Tapi kita utang segalanya ke dia. Oke, tenang saja. Aku bakal segera urus ini. Ini gak terduga banget, apa kau kesini hari ini? Aku tahu perusahaanmu ajuin tawaran buat proyek kami. Aku mau diskusiin sama kau. Iya, ini belum selesai, tapi tolong lihat proposal kami. Aku yakin kami bisa kerjain dengan Gak baik. usah, aku cuma mau kasih kontraknya. Tunggu, bener ya? Kau bahkan gak mau cek proposalnya dulu. Enggak, kami juga bakal tambahin investasi. Aku senang lihat Parish sukses. Bener ya? Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Papit. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasih sama cowok hebat yang dukung kau selama ini. Cowok hebat yang dukung aku? Pasti Tony. Dia benar-benar bantu aku. Halo? Tony, terima kasih sudah bantu. Aku dapat kontrak dari Healer. Apa? Aku bahkan gak bisa bahas sama Peter. Tapi Christine tetap dapat kontraknya. Ya sudahlah, kurasa berhasil. Oh, tentu saja sayang. Kau di mana? Aku mau berterima kasih. Aku di Hotel Mapel. Kau kesini saja sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi buat urusan kerjaan. Bisakah kau antar aku ke Hotel Mapel? Jangan tunggu aku. Aku mau bahas kerjaan sama Tony. Badan istrimu seksi banget. Aku bakal nikmati setiap incinya. Jangan sentuh istriku! Aku bilang lepasin dia. Dengar. Maaf aku pukul kau. Aku kehilangan kendali. Tapi kau juga gak seharusnya masuk dan pukul Tony. Serius? Kau diam saja. Semua yang kulakuin itu demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Healer karenamu, aku gak akan maafin kau. Kau beneran merasa Tony yang bujuk keluarga Healer buat kasih kontraknya padamu? Tentu saja. Siapa lagi? Kau? Iya. Kau dapatin kontrak Healer karena aku. Elijah, jangan konyol. Kau itu bapak rumah tangga. Mana mungkin kau kenal keluarga Healer? Kau gak guna di tempat kerja. Jangan mulai bohong. Aku nggak bohong. Aku nggak pernah bohongi kau. Nggak selama 5 tahun kita bareng. Cukup.
Aku tahu kau cemburu sama Tony, tapi kenyataannya dia kabulin permintaanku. Dia bantu aku dapetin kontraknya. Aku akan minta bantuannya kalau kau beneran mampu. Aku yang pertahanin grup Paris sejak kakek meninggal. Tapi kau ngapain saja? Dalam 5 tahun terakhir, kau kira kau bisa sejauh ini tanpaku? Selain atur jadwal hidupku dan merawatku, apa yang kau lakuin buatku? Aku bisa pekerjain pelayan buat urus itu. Menurutmu pelayan bisa urus itu semua? Iya, aku butuh cowok sejati. Cowok yang bisa kuandalin. Bukan cowok yang cuma masak dan bersih-bersih seperti pelayan. Semua yang kau lakuin buatku cuma bikin aku tambah membencimu. Oh gitu. Kalau gitu ayo kita cerai.